Permasalahan Indah Permatasari dan sang bunda belum juga tuntas. Nursia akhirnya angkat bicara terkait omongan putrinya yang menyebut jika dirinya ke Jakarta adalah karena orang tuanya memiliki banyak hutang. Ibunda Indah pun memberikan klarifikasi soal hutang yang disebut-sebut oleh Indah. Benarkah di saat itu ketika Indah masih duduk di bangku sekolah dasar, Nursia pun harus berjuang mati-matian hingga ia pun menangis saat mengingatnya. Bagaimanakah Ibunda Indah menjelaskan perjuangannya dari nol saat ke Jakarta bersama Indah sampai akhirnya putri sulungnya terkenal seperti sekarang. Jelang bulan Ramadan, Ibunda Indah pun justru tidak berharap dapat akur dan juga damai dengan putri dan menantunya. Nursia pun mengaku sudah lelah menghadapi gunjingan dan hujatan netizen terkait konfliknya dengan Indah dan Ari Kriting. Di lain sisi, bagaimanakah perjuangan Indah dan juga suaminya agar restu ibunda segera datang kepada mereka? Benarkah dengan menampilkan kemesraan di media sosial, termasuk memamerkan rumah baru berharga miliaran rupiah, rumah tangga Indah dan Ari Kriting pun akan segera direstui? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Indah Permatasari membuka kisah perjuangannya di Jakarta sebelum sukses sebagai salah satu artis terkenal tanah air. Dalam sebuah kesempatan, Indah mengungkap alasannya merantau ke Jakarta dan terjun ke dunia hiburan sejak masih belia. Semua itu dilakukan Indah demi membantu ibu dan ayahnya yang pada kala itu terlilit hutang. Pengakuan Indah saat menceritakan masa lalunya itu pun viral dan juga menuai sorotan warganet. Sampai akhirnya Nursia pun mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi ketika ia harus berutang 5 juta rupiah untuk membangun sebuah usaha penunjang ekonomi keluarga. Lantas, benarkah Indah pun akhirnya berjuang keras demi menaikkan derajat keluarga tercinta karena tidak ingin orang tuanya direndahkan? Jadi sebenarnya itu ya, gue memutuskan itu gue harus pindah ke Jakarta karena nyokap bokap gue waktu itu lagi banyak banget utangnya. Subhanallah. Indah membantu. Masih kecil. Saya punya utang sama teman saya 5 juta. Saya bilang sama teman saya pinjam dulu teman uang 5 juta. Kasih kesempatan saya pinjam 5 juta. Untuk bayar pegawai. Tapi pada waktu itu saya janji 1 bulan, memang ya barangkali meleset. Akhirnya datanglah orang itu ngata-ngatain saya. Begitu ngata-ngatain saya, tapi saya ada di kantor. Indah ada di rumah. Akhirnya masuklah ya, namanya orang kaya ya. Banyak maaf. Dengan gayanya, kesombongannya, ya memang wajar lah dia marah sama saya. Tak tahu Indah ini air matanya kan kayak berkaca-kaca banget, tidak berkaca sekali. Saya tidak mau tanya di depannya orang, saya karena orang marah-marah sudah emosi kan yang punya uang, saya diam aja. Tangis Nursia pun pecah saat kembali mengingat kisah yang diungkap oleh sang putri. Hati nurani Nursia pun sebagai ibu begitu terpukul ketika melihat Indah menangis tanpa suara saat itu. Hal itu pula yang membuatnya kemudian bangkit dengan cara berjualan di pinggir jalan dan juga usaha-usaha lainnya demi melunasi hutang. Kalau saat ini hubungan keduanya pun tengah tidak harmonis, namun pada masa itu ibu dan anak tersebut sejatinya merasa hancur lantaran sulitnya menjalani kehidupan.
Sudah itu dia bentak saya. Tapi saya terima itu bentakan dia dengan gaya dia. Ya namanya orang kaya lah. Di situ ya saya tidak bisa ngomong apa ya, karena memang salah saya sudah lebih 1 bulan kan. Indah itu menangis, air matanya saya sudah Indah itu menangis. Nah, menangis di pojok tembok begini, dia sandar begini. Saya langsung peluk. Saya bilang, kenapa? Iya, itu dikata-katai sama orang di dalam mobilnya, itu orang tadi dari rumah katanya mami mau pembohong katanya. Akhirnya saya bilang, ya sabar, enggak apa-apa. Ya wajar lah, dia punya uang, aku bilang gitu. Ya enggak apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya dia menangis lagi. Tapi kan Indah itu kalau menangis kan tidak keluar suara, tapi air matanya itu turun. Saya bilang sama Indah, jangan kasih masuk di hati, bilang gitu. Orang punya uang itu wajar mereka marah karena terlambat, aku bilang gitu kan. Di situ saya semangat cari uang, pagi-pagi sore-sore cari uang. Sempat juga saya menjual di pinggir jalan, sampai adikku laki-laki itu kenapa menjual sampai, kan saya pagi subuh-subuh sudah menjual di pasar tuh. Menjual barang bekas itu. Jam begini tuh saya sudah menjual lagi di pinggir jalan. Kisah masa lalu Indah yang merantau sejak kelas 6 SD demi membantu perekonomian keluarga tidak pelak membuat warganet pun kembali beraksi. Tidak sedikit yang menyebut bahwa Indah telah berjuang demi keluarga tercinta, bahkan sejak usianya masih sangat belia. Terkait hal itu, Nursia pun tidak mau ambil pusing. Karena sejak dulu, ia juga berjuang keras untuk mencari uang, tak hanya demi Indah, namun juga anggota keluarga lainnya. Ia juga yang menemani langkah Indah hingga akhirnya kini menjadi bintang sukses di tanah air. Mulai dari 87, tahun 87. 2000 berapa ya? SD kelas 5 Indah. Saya memang pekerja keras. Karena memang saya itu dulu, ini cerita dulu. Saya 87 itu memang saya berjuang, memang harus menghargai orang tua, mengangkat derajat orang tua, terus saya memang pada waktu itu sudah bawa adik 3 orang. Saya kan bangun kantor, sementara kantor kan ya saya sewa langsung 3 tahun gitu kan. Sementara memang saya itu harus bagaimana sih kepala jadi kaki jadi kepala untuk mencari sesuap nasi, sementara di rumah banyak orang, sementara anak masih sekolah, kasih gaji orang yang misalnya ada 5 orang 6 orang guru. Saya semua itu harus bayar kan, bukan hasil dari kantor itu karena kantor baru bangun. Jadi saya harus kerja keras itu di pasar. Nah itu saya utang. Ya utang benar, utang di kantor bukan untuk suruh bayar anak, bukan. Saya memang dari dulu, saya alhamdulillah saya jual barang bekas itu Pak Haji Mustamin yang di penjual cakar itu orang Bone, alhamdulillah puluhan juta saya utang. Jelang bulan suci Ramadan, Ibunda Indah pun justru tidak lagi berharap dapat akur dan juga damai dengan putri dan menantunya. Benarkah Nursia pun sudah merasa lelah menerima hujatan dan gunjingan netizen terkait konfliknya dengan Indah dan Ari Kriting yang tidak berkesudahan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Jelang bulan suci Ramadan, ketika seluruh umat muslim saling memaafkan menyambut bulan nan suci,
Indah Permatasari dan ibu pun justru belum menunjukkan tanda-tanda berdamai. Panasnya hubungan antara Nursia dengan Indah Permatasari dan Ari Kriting tampaknya masih akan terus bergulir. Bahkan, Nursia pun mengaku dirinya tidak terlalu banyak berharap karena selama ini ia pun juga sudah meminta maaf kepada putri dan menantunya itu. Sudahlah, enggak mau saya bagaimana lagi. Ya sudahlah, enggak terlalu berharap ke sama manusia. Dulu saya yang minta maaf, bukan sana yang minta maaf. Saya yang minta maaf. Apa tidak cukup? Pernah. Sesudah mereka kawin kan, saya minta maaf sama Indah. Saya minta maaf. Berulang pula kembali. Hah? Tuh sesudah mereka kawin, saya minta maaf. Berulang lagi seolah-olah itu saya yang jahat tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang berkah aja. Nah itu aja, terus mudah-mudahan dapat lagi tahun depan lagi. Gitu. Aku sih selalu berusaha untuk memberikan berita-berita yang baik untuk orang tua saya sih. Bagaimanapun itu orang tua saya, jadi aku nggak mungkin ngomongin hal-hal yang buruk di media gitu. Karena aku sayang sama dia sebenarnya. Ibunda Indah yang kerap tampil di televisi ataupun media sosial kini juga sudah mengaku lelah ketika menerima hujatan terus-menerus dari netizen karena konfliknya dengan anak dan menantu yang belum juga usai. Nursia pun berkomentar, hujatan serta banyaknya cacian yang dialamatkan kepadanya perihal restu yang tidak kunjung turun bagi putrinya sebagai sebuah hal kecil dibanding perjuangan beratnya selama ini untuk membesarkan Indah Permatasari. Ini kan sudah terlalu lama ya, terlalu banyak juga yang hujatan, terlalu banyak yang nilai saya. Terus saya harus marah sama siapa? Ya kata netizen, terlalu bagaimana ya, sudah anak saja, santai saja. Saya kalau orang hina-hina saya itu kecil bagi saya, orang tidak tahu aja. Ketika Nursia tidak lagi berharap bisa berdamai dengan putri dan menantunya, Indah Permatasari pun justru menyebut kalau ia dan Ari Kriting terus berjuang agar rumah tangganya mendapatkan restu dari sang bunda. Benarkah dengan cara menunjukkan kemesraan atau memamerkan rumah baru, Indah pun juga berharap agar hati sang ibu luluh. Bagaimana pula pasangan dengan satu anak ini menunjukkan kemesraannya dengan orang tua Ari Kriting. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ketika Nursia tidak lagi berharap bisa berdamai dengan putri dan menantunya, Indah Permatasari pun justru menyebut kalau ia dan Ari terus berjuang agar rumah tangganya mendapatkan restu dari sang bunda. Salah satunya dengan cara menunjukkan kemesraan ataupun memamerkan rumah baru sebagai sinyal bahwa hidupnya bersama pria pilihannya terjalin bahagia. Namun, seolah berbanding terbalik, Indah pun justru menjalin kedekatan yang begitu hangat dengan kedua orang tua Ari Kriting. Terlihat pasangan ini pun kerap menghabiskan waktu bersama, seperti halnya saat puasa dan lebaran di tahun sebelumnya. Bahkan yang menarik perhatian warganet adalah Indah terlihat begitu bahagia dengan tertawa lepas saat menikmati momen bersama suami dan orang tuanya. Benarkah Nursia merasa geram dan cemburu akan keharmonisan yang dibangun Indah bersama kedua orang tua Ari Kriting? Tidak mau lagi saya berharap. Saya tidak mau berharap. Sudah capek kan. Karena
adik juga kan ada rasa jenuh, rasa capek. Sudah, ngapain terlalu berharap terus. Saya tidak pernah iri hati, dengkinya pun tidak ada. Saya sedikit pun orang beli rumah saya, masa saya kepanasan, astagfirullahaladzim. Terus rumah ini mau bawa di kuburan, enggak lah, enggak. Kalau mau Indah mau ambil juga enggak ada masalah, guys, ambil aja. Mau ngomong apapun itu hak-hak Anda aja. Allah, enggak panas saya. Sama Bang Ari tuh sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksakan. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Maksudnya kan ini juga memang mungkin balik lagi ke masalah komunikasi tadi itu, mungkin komunikasinya belum ketemu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.